Dengan firman. Mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada malam ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kami masih dapat memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang penuh kuasa, yang boleh kami pedomani Tuhan pada saat kami mendengarnya. Urapi setiap hati kami yang ada di link Zoom World Like Generation ini Tuhan, supaya kami boleh mendengar, merenungkan serta melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua, hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf Pak Hari dan Pak Situmeyang, bagaimana suara saya terdengar dengan baik? Bagus Pak, bagus. Silakan. Terima kasih Pak Situmeyang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ada satu kebenaran janji firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang isi renungan atau firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah Still Standing After the Storm, yang artinya tetap berdiri teguh setelah badai. Mari kalau sudah dapat, sama-sama kita bacakan ayat ini. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke-41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah siapapun dari antara kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya hari lepas hari. Saudara-saudara, seperti di awal saya ingatkan, tema bacaan kita pada malam hari ini adalah Still Standing After the Storm. Tetap berdiri teguh setelah badai.
Pada tahun 1997 ada sebuah film yang sangat populer. Judul film itu Titanic. Film Titanic ini diangkat dari kisah nyata. Sebuah kapal yang sangat besar dirancang sebegitu oleh perancang yang sangat luar biasa pada tahun 912 begitu kira-kira saudaraku. Namun karena kesombongan si perancangnya, akhirnya kesombongannya itu menenggelamkan kapal tersebut. Kapal tersebut tenggelam pada saat kapal itu menabrak gunung es pada malam 14 April tahun 1912 pukul 23.40 di Samudra Atlantik bagian utara. Nah, yang saya mau ceritakan pada saudara-saudara pada malam hari ini bukan bagaimana kehebatan kapal tersebut, tetapi ada satu kesamaan yang ingin saya ajak saudara untuk sama-sama, kalau saudara yang pernah menyaksikan film ini, pada saat kapal ini menabrak gunung es, seluruh penumpang di kapal itu panik, saudara-saudara. Mereka melakukan berbagai macam cara agar mereka selamat. Karena mereka tahu air yang masuk itu semakin besar, dan akhirnya mulai menenggelamkan kapal itu. Dan semua orang di dalam itu panik. Yang ada di pikiran mereka cuma bagaimana menyelamatkan diri mereka. Saudara-saudara, kondisi ini ketika saudara diperhadapkan dalam kondisi sebuah fenomenal yang siapapun kita, kalau kita diperhadapkan dalam sebuah kondisi kematian, itu menurut para pakar psikologis, maka hal yang paling terdalam dari diri kita itu akan keluar. Jika seseorang, kalau dalam istilah bahasa Inggris, on the brink of death, di pinggir jurang kematian, itu biasanya sifat aslinya keluar. Atau dengan istilah lain, at the edge of life and death, di batas antara hidup dan mati. Siapapun kita, saudaraku, mau saudara jenderal, mau saudara direktur, mau saudara hamba Tuhan, pada dasarnya seorang manusia ketika diperhadapkan dengan kondisi ini, maka sifat asli dari orang tersebut akan keluar. Dan keluarnya itu bisa dalam bentuk tangisan, bisa dalam bentuk teriakan, bahkan bisa keluar dalam keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan yang luar biasa tidak bisa pernah diduga. Mungkin kalau saudara menyaksikan teman saudara yang sedang mengalami sebuah ketakutan ini, maka sifat asli dari orang tersebut yang saudara belum pernah lihat itu akan terlihat. Satu kali saya juga pernah mengalami kondisi yang seperti hambanya Pak Situmeang, yang terhormat saya sebutkan namanya Pak Situmeang. Saya pernah kena asam lambung pada saat saya bekerja. Yang membuat saya makin panik pada saat itu adalah ketika saya sedang merasakan betapa sakitnya asam lambung itu, bayangan anak dan istri saya muncul di hadapan saya. Itu yang membuat saya semakin panik pada saat saya merasa pada saat itu on the brink of death, saudaraku. Nah, saya yakin beberapa pun di antara saudara, kalau kita diperhadapkan pada kondisi seperti yang ada di kapal Titanic itu, saya juga tidak tahu apa yang akan saudara perbuat. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan Yesus pada saat menyeberang danau Tiberias atau danau Galilea ini. Injil Markus pasal yang keempat diawali dengan berita Yesus mengajar di tepi danau Tiberias atau danau Galilea.
Lalu pada ayat yang ke-35 ada satu kondisi di mana Yesus mengajar seharian. Dari pagi hingga sore hari. Maka Yesus lelah. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, kondisi Yesus itu diistilahkan great physical and mental exhaustion. Sangat lelah sekali, saudaraku. Lalu pada ayat yang ke-35, ini yang penting, saudaraku. Perhatikan ya. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan malam hari ini. Pada ayat yang ke-35, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Saudaraku, Danau Tiberias ini atau Danau Galilea ini, kalau dilihat dari atas, bentuknya itu seperti kecapi. Kalau dilihat dari atas, kalau kita pakai drone gitu ya, kita lihat dia bentuknya seperti kecapi. Lalu airnya pada waktu-waktu tertentu berbunyi atau lantunan gemercik airnya itu seperti kecapi. Jadi pada saat Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dalam kondisi yang lelah, angin sepoi-sepoi begitu kira-kira, berangkatlah untuk menyeberangi Danau Tiberias ini dan menimbulkan rasa kantuk yang sangat sehingga Yesus tertidur. Saudaraku, awalnya tidak pernah diduga atau pada ayat yang ke-35 dan ke-36 tidak pernah mereka menduga bahwa akan ada tanda-tanda badai atau topan akan datang. Lalu pada ayat yang ke-37, saudaraku, kalau kita baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini satu kondisi yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Karena Danau Galilea ini seperti yang saya bilang, bentuknya seperti kecapi. Ya. Dan lantuman airnya pada saat-saat tertentu suaranya seperti kecapi. Tiba-tiba datang badai, saudara. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berusaha mengeluarkan air itu dari perahu. Namun volume yang masuk lebih deras sehingga air terus masuk dan mulai memenuhi perahu di mana Yesus dan murid-muridnya ada. Saudaraku, ini satu kondisi yang sangat kontras. Di satu sisi murid-murid Kristus sedang berupaya bagaimana supaya air itu keluar. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang tertidur, lelap sekali. Dan kondisi itu, kondisi yang sebegitu membuat panik, kondisi yang di awal renungan tadi saya katakan, ketika murid-murid merasa on the brink of death, tetapi Tuhan Yesus sedang tertidur lelap. Saudaraku, ini satu kondisi yang sangat kontras. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika hidup kita terasa baik-baik saja, ketika kalau saudara sudah berkeluarga, ketika saudara melihat anak-anak saudara nurut, baik, atau ketika Anda seorang mahasiswa melihat keadaan orang tua usahanya berjalan baik, dan semua keadaan seolah-olah berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa Tuhan Yesus baik itu sangat mudah, saudara-saudaraku. Tapi alangkah yang sangat-sangat memprihatinkan ketika masalah topan badai kehidupan melanda kehidupan kita, di mana satu kondisi kita tidak bisa memprediksi kapan masalah itu akan datang. Lalu yang sangat disayangkan, seringkali kekristenan mulai hilang iman.
Dan yang lebih parahnya lagi adalah kita mulai mempersalahkan Tuhan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Pada saat saya kehilangan anak pertama saya di usia 1 tahun 5 bulan, pada saat saya mengalami kondisi itu, sebagai manusia saya merasa bahwa milik saya diambil Tuhan. Pada saat itu semua tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang dianggap dari adat untuk dipercayakan menasihatkan saya, semua tidak dapat menenangkan saya. Tetapi satu hal, saudaraku, kalau saya boleh bagikan, hal yang bisa menenangkan saya pada saat itu, tiba-tiba firman Tuhan dari Ayub yang berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal yang membuat saya tenang adalah penyadaran, tiba-tiba ayat itu berbicara bahwa, oh, anak saya itu bukan milik saya sepenuhnya, tapi dia adalah milik Tuhan. Penyadaran hal itu bahwa anak saya sendiri bukan milik saya sepenuhnya, dan pada akhirnya hal itu menenangkan. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Hal yang membuat kita khawatir, hal yang membuat kita ragu akan hari esok, akan apa yang akan kita terima hari esok, adalah kita merasa bahwa hidup kita ini milik kita sendiri. Padahal kalau kita merenungkan, saudara-saudaraku, bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, saudaraku, pada ayat yang ke-38, kita sama-sama lihat. Maaf, kita lompat pada ayat yang ke-9. Oke, dari ayat yang ke-38 saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudaraku, satu kondisi di mana seseorang ada dalam satu keadaan yang tidak pernah mereka duga dan tidak pernah mereka kira. Kalau kita kembali pada perintah Yesus Kristus di ayat 35 tadi, makanya saya bilang, ingat perintah ini. Murid-murid mulai lupa siapa atau dengan siapa mereka mengarungi untuk menyeberangi danau Tiberias itu, dan siapa figur Yesus yang memerintahkan untuk mengajak mereka menyeberang danau Tiberias itu. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus dan Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin itu, diam, tenanglah. Diam di sini, saudaraku, bukan menghardik di sini bukan berarti berteriak, bukan. Itu yang harus saya tegaskan di sini. Menghardik di sini adalah berkata dengan tegas, dengan penuh kewibawaan dan mengandung kuasa. Artinya intonasinya itu bukan berteriak, tetapi tegas dan mengandung kuasa, serta memiliki satu kekuatan yang bisa menenangkan alam. Jadi menghardik di sini, saya garis bawahi, bukan berteriak, bukan diam, tenanglah, bukan seperti itu, saudaraku. Kenapa saya menekankan pada proses menghardik di sini? Ini yang perlu sama-sama kita pelajari. Pada saat Yesus menghadapi kondisi yang sangat menegangkan itu, Yesus berdiri dengan tenang, dia berkata dengan tegas, dan dengan penuh kuasa dan otoritas berkata kepada alam, diam, tenanglah. Maka pada ayat yang berikutnya, danau itu menjadi teduh dan tenang sekali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan a great calm, sangat teduh. Great calm. Nah, setelah itu giliran Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, saudaraku, pada ayat yang ke-40.
Lalu ia Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudaraku, seringkali kondisi seperti yang murid-murid Yesus Kristus alami, itu juga kita alami. Ketika saudara menjadi Kristen, tidak pernah ada satu ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang menuliskan bahwa engkau atau hidupmu akan enak-enak saja. Tetapi di dalam kekristenan, masalah boleh ada, badai boleh datang. Tetapi salah satu janji yang firman Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, aku akan menyertai kamu. Saudaraku, pada malam hari ini saya mau tegaskan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, melalui bacaan kita pada malam hari ini, ingat atau sadari siapa yang memerintahkan saudara untuk tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan saudara. Kalau saudara merasa bahwa hari-hari ini begitu banyak masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga di tahun-tahun sebelumnya, mengakibatkan ekonomi kita going down, mengakibatkan ada beberapa orang-orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita, atau teman-teman terbaik kita. Bahkan mungkin dampak ekonomi itu berdampak kepada keluarga kita. Mungkin para mahasiswa yang sedang mengikuti program ini, orang tua kalian di kampung halaman saudara mungkin mengalami dampak pandemi COVID-19 ini, kehilangan pekerjaan mungkin. Bisnis saudara, saya mau katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah pada malam hari ini. Tetap percaya pada janji firman Tuhan. Kalau saudara mengalami hal-hal badai yang begitu mengamuk dalam kehidupanmu hari lepas hari, pada hari ini saya mau katakan, ingat penyertaan Tuhan dalam hidupmu di waktu-waktu sebelumnya. Kalau di dalam Alkitab kisah-kisah pendahulu-pendahulu atau nabi-nabi, orang-orang umat pilihan Tuhan, bagaimana mereka merasakan pertolongan Tuhan. Dengan saudara membaca firman Tuhan itu, saudara bisa menguatkan iman saudara, sehingga saudara bisa tetap berdiri teguh, still standing after the storm. Di akhir renungan saya, saudara, pada malam hari ini, ada 5 hal yang tidak berubah sampai kapanpun. Dan 5 hal ini yang kalau saudara pahami, akan membuat saudara menjadi kuat. Still standing after the storm, artinya kan ada 2 kategori nih saudaraku ya. Orang yang kuat, masih selamat dalam badai itu, satu ibaratnya istilahnya dia untung-untungan masih kuat berdiri walaupun terseok-seok. Tetapi ada satu kondisi lagi yang luar biasa, tetap berdiri setelah badai karena orang ini memahami bagaimana dia bertahan di tengah badai. Nah, 5 poin yang akan saya sampaikan di penghujung renungan saya pada malam hari ini adalah 5 hal yang akan membuat saudara kuat setelah badai. Yang pertama adalah pemahaman akan Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus. Tuhan tidak berubah, saudaraku. Dahulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Ketika dia berkata kepada saudara, jangan takut, jangan bimbang, aku akan menyertai sampai pada kesudahan. Percaya saudara, percayalah bahwa dia tidak pernah berubah. Kata jangan takut dalam Alkitab itu ada 365 kata. Artinya dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Berdasarkan fakta ini, berarti setiap hari Tuhan mau berkata kepada kita, jangan takut, aku menyertai kamu.
Yang kedua yang tidak pernah berubah adalah firman Allah atau firman Tuhan. Kenapa saudara dalam proses menghadapi badai harus membaca firman? Karena dengan saudara membaca pendahulu-pendahulu atau nabi-nabi atau umat-umat yang telah Tuhan pilih, bagaimana penyertaan Tuhan terhadap hidup mereka, bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka, itu akan membuat iman saudara tetap kuat. Dan hal yang ketiga, pemeliharaan Tuhan. Saudara harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah dalam waktu dekat ini. Di tengah badai COVID-19 yang sedang dalam kondisi badai yang dialami oleh seluruh dunia pada saat ini. Penyertaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih bisa melakukan ibadah Zoom melalui World Light Generation ini. Itu salah satu contoh yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hal yang keempat adalah rencana Tuhan. Saudaraku, apapun badai yang menerpa hidupmu, saudara harus percaya pada rencana Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh kebaikan. Masa depan yang cerah, saudaraku. Dan yang kelima adalah kasih Tuhan. Saudara harus percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan tidak ada di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Sehingga saudaraku, siapapun saudara, apapun posisi saudara, apapun kondisi saudara, kalau saudara datang pada Tuhan Yesus, apapun badai yang mengambil kita akan still standing after the storm. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Biarlah menjadi acuan di dalam kehidupan kami untuk kami pedomani Tuhan, melaksanakan tugas dan panggilan kami masing-masing. Berikan Tuhan keyakinan pada diri kami bahwa Engkau selalu menyertai kami, sehingga Bapa menerpa kami tetap berdiri teguh karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.